Minggu lalu aku sudah sempat bahas gimana caranya nyari topik skripsi dari isu yang ada di sekitar kita. Bahkan isu sekelas kekerasan seksual aja bisa loh dijadiin topik skripsi. Atau bahkan isu BTS, yes, Bangtan Sonyeondan. Itu loh K-pop boy band yang ada di Korea yang terkenal itu bisa dijadiin topik skripsi kalian. Kalau kalian belum tonton videonya, kalian bisa tonton ya videonya Yorobun. Bisa kalian cari di YouTube channel aku. Nah, hari ini aku akan ngebahas gimana caranya nyari topik skripsi tapi dari teori-teori sebelumnya. Wait, jangan pusing dulu nih Yorobun. Ingat, channel ini dan segmen ini dibikin untuk ngebikin segala sesuatu yang sulit jadi mudah. So, jangan khawatir. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Misal nih, kalian mau cari topik skripsi tentang marketing. Nah, selain tentunya kalian bisa nyari topiknya dengan ngeliat yang ada di sekitar kalian, dengan ngeliat bisnis-bisnis yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian jadiin case, tentunya kalian bisa juga bikin topik skripsi dengan cara melihat teori-teori sebelumnya. Atau simpelnya, kalian mencari gap dari penelitian sebelumnya yang kira-kira bisa kalian tutupi dengan penelitian kalian saat ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, terus caranya gimana? Gampang, kalian cukup dengan membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan satu teori tertentu yang kalian pengen angkat tadi teorinya. Biasanya sih kalau misalnya di S2 aku dulu, itu dosen pembimbing aku nyuruh aku baca minimal 20 jurnal atau 20 penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori yang pengen kalian explore tadi. Nah, biasanya dengan kalian ngebaca minimal 20 jurnal atau 20 penelitian sebelumnya, kalian itu bisa nemuin nih sebenarnya apa sih yang kurang atau apa sih sebenarnya belum explore dari peneliti sebelumnya yang bisa kalian teliti di penelitian kalian sekarang. Oke, let's get started. Misalnya nih, kalian mau bikin skripsi yang menggunakan Customer Based Behavior Marketing Theory. Nah, caranya kalian tinggal cari aja di Google dengan biasanya sih keywordnya misalnya Customer Based Behavior Marketing Skripsi PDF. Jadi jangan lupa ada PDF-nya. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, kalian nanti dikasih sumbernya cuman artikel-artikel, terus kayak cuman dari koran dan segala macem gitu. Dan ingat juga kalian harus nyari sumber jurnalnya atau sumber skripsinya atau sumber penelitian sebelumnya itu di website-website terpercaya. Misalnya ResearchGate atau misalnya dari website-website jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, kalau udah di-download, kalian baca satu persatu. Yes, kalian baca satu persatu. Kalau misalnya kalian tanya kayak, wah banyak banget dong gitu, gimana nih caranya ngebaca cepet? Itu nanti akan aku bikinin video selanjutnya. Tapi intinya dari 20 penelitian sebelumnya atau 20 jurnal yang udah kalian download, itu kalian baca satu persatu, lalu kalian petakan. Dari situ kalian tahu gap mana dari penelitian sebelumnya yang bisa kalian isi dengan penelitian kalian sekarang. Nah, biasanya aku suka bikin tabel untuk memudahkan ketika aku memetakan si teori-teori tadi atau si jurnal-jurnal yang udah aku baca tadi. Yang pertama, of course, nomor. Terus yang kedua, teori yang digunakan. Terus yang ketiga adalah judul riset atau judul tulisannya, lengkap dengan informasi penulisnya, lengkap juga dengan informasi jurnalnya. Kenapa ini penting? Karena ini akan membantu kalian ketika kalian sitasi atau kalian buat daftar pustakanya. Lalu selanjutnya adalah problemnya apa. Jadi problem dari skripsi itu atau dari penelitian tersebut apa. Lalu selanjutnya adalah bagaimana teori ini digunakan. Lalu selanjutnya adalah teori pendukung dari teori utama itu apa. Kenapa ini penting? Karena ini juga akan menambah istilahnya menambah wawasan kalian atau akan bisa menjadi teori tambahan ketika kalian bikin skripsi nanti. Terus selanjutnya adalah metode yang digunakan, jumlah sampelnya berapa yang digunakan dalam penelitian tersebut, terus hasilnya apa, sarannya apa, terus kekurangan dari penelitian ini. Jadi kalian harusnya udah bisa mengidentifikasi
sebenarnya kekurangan dari penelitian ini tuh apa sih. Terus selanjutnya adalah kolom selanjutnya adalah penelitian lanjutan apa yang bisa menutupi penelitian tersebut. Nah, masih belum kebayang? Oke, sekarang aku akan ngasih contoh real. Ini adalah contoh dari bagaimana aku membuat tesis aku pada saat S2 dengan mencari topik skripsi atau topik tesis bukan dari isu sekitar, tapi dari teori sebelumnya. Dulu waktu S2, aku ingin sekali meneliti tentang Technology Readiness Index atau kesiapan teknologi dari masyarakat atau dari pengguna ketika sebuah pemerintahan itu membuat program yang berbasis digital. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku ngedownload hampir sekitar 20-30 jurnal sebelumnya atau tulisan-tulisan ilmiah sebelumnya yang teorinya khusus Technology Readiness Index. Nah, setelah aku download dan aku baca, lalu aku petakan menggunakan tabel yang tadi. Dari situ akhirnya aku ketemu kalau selama ini hampir semua atau hampir dari 20-30 jurnal yang aku baca atau tulisan ilmiah yang aku baca, itu mereka hanya berbicara tentang bagaimana kesiapan dari pengguna. Padahal kenyataannya ketika sebuah program pemerintahan gitu ya, misalnya kayak Jakarta Smart City, Bandung Smart City, and everything, itu kan yang bermain di dalamnya itu nggak cuman pengguna gitu. Jadi ketika sebuah program pemerintahan itu berhasil, itu bukan cuman karena penggunanya, tapi juga karena andil si penyedia layanan. Nah, dari situ akhirnya aku meluaskan penelitian aku untuk juga melihat bukan hanya kesiapan daripada user atau pengguna dari sebuah program, tapi juga penyedia layanan. Karena menurut aku itu harus seimbang. Nah, dari situ aku explore lagi, oh ternyata ada loh teori lain yang juga mengukur kesiapan dari si pengguna. Aku lupa exactly teorinya apa, tapi yang jelas bukan Technology Readiness Index. Karena si teori Technology Readiness Index ini emang untuk mengukur si user, bukan untuk mengukur si pengguna layanan. Nah, akhirnya penelitian aku meneliti kedua hal itu menjadi satu penelitian yang bareng. Jadi ada dua teori yang saling melengkapi gitu untuk mengukur kedua hal itu. Nah, hal lain yang belum dilakukan atau yang jarang sekali dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah menggabungkan dua metode penelitian sekaligus. Nah, biasanya penelitian Technology Readiness Index ini hanya dilakukan dengan kuantitatif karena dia akan mengeluarkan angka-angka yang akan dianalisis menggunakan SPSS gitu ya. Nah, tapi di sini aku merasa bahwa untuk mengetahui kesiapan pengguna maupun penyedia layanan itu nggak bisa hanya dengan mengukur angka. Yes, itu it is important, tetapi harus dilengkapi juga dengan interview yang lebih dalam karena mungkin ada banyak faktor yang tidak ada di teori yang bisa kita gali. Maka di penelitian itu aku menggabungkan nih dua metode tadi, metode kuantitatif dan metode kualitatif yang disebut dengan mixed method. Nah, in the end of the day, jadilah penelitianku saat itu adalah meneliti kesiapan teknologi indeks dari pengguna dan juga dari penyedia layanan Jakarta Smart City menggunakan metode mixed method atau metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Teoritis banget ya pembahasan hari ini, tapi aku harap kalian ngerti poin-poinnya dan ngerti bagaimana caranya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian boleh banget loh nanya di kolom komen, tanya pertanyaan selanjutnya, atau kalian boleh DM aku di Instagram aku ada juga di description box. Dan kalau misalnya kalian ada topik-topik yang pengen dibahas di segmen ini, kalian boleh banget komen di kolom komen. Insya Allah akan aku bikin videonya. So, sampai di sini aja video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya di segmen script sheet selanjutnya. Ingat ya Robun, no more script sheet. It's time for script sheet. Bye bye.